Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Fa ayyuhal hadirun al-kiram, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian online yang diadakan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Bale Endah. Mudah-mudahan kegiatan dakwah ini dapat berjalan dengan istiqomah, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang yang beriman kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tapi keduanya itu masih dalam ranah kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Maka bersungguh-sungguhlah, semangatlah dalam melaksanakan atau mengerjakan apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah kamu bersikap lemah. Ikhwatal iman rahimakumullah, pada dasarnya setiap mukmin, setiap orang yang beriman itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang dalam hatinya ada keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yakin dan iman terhadap apa saja yang Allah perintahkan untuk diimani, ya, yang termasuk rukun iman yang 6. Nah, semuanya itu Allah cintai, ya. Orang beriman, orang mukmin pada dasarnya Allah cintai. Kenapa? Karena iman, ya, keimanan meskipun sedikit, ya, dalam hati seseorang, maka itu akan bermanfaat baginya, akan bermanfaat bagi pemiliknya. Oleh karena itu, dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika seorang muslim menjadi penghuni neraka, dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dosanya, dikarenakan amal buruknya itu lebih berat, lebih banyak daripada amal kebaikannya, daripada pahalanya ketika dihisab dan ditimbang nanti pada hari kiamat, ya. Menjadi penghuni neraka, ya, suatu saat, ya, ketika dosanya, ketika kesalahannya itu sudah bersih, dibersihkan oleh Allah,
maka dia akan dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini menunjukkan bahwa keimanan itu sangat bermanfaat meskipun kadarnya hanya sedikit. Nah, hadis tersebut itu terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Sebetulnya hadis ini hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman fayukhrajuna minha." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Akhriju man kana fi qalbihi," ya. Keluarkanlah, ya, orang-orang yang dalam hatinya, ya, mithqala habbatin min khardalin min iman, yang ada keimanan, ya, yang dalam hatinya masih ada keimanan, meskipun mithqala habbah, meskipun sedikit, ya. Maka fayukhrajuna minha, maka mereka dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa iman itu, ya, sangat bermanfaat bagi pemiliknya. Nah, kalau kita kembali lagi ke hadis yang pokok yang tadi, bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif, bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, ini penegasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ada tafadul, ya. Ada yang dicintai, bahkan ada yang lebih dicintai dan lebih baik, gitu. Nah, orang yang beriman kemudian dia kuat, ya, itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Akan tetapi pertanyaannya, kuat dalam hadis ini, ya, hadis tersebut itu maknanya apa? Apakah maknanya kuat secara fisik saja? Nah, oleh karena itu, sebelum kita memaknai makna kuat dalam hadis tersebut, ya, kita coba telusuri terlebih dahulu, ya, makna kuat, al-quwwah dalam Al-Quran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mu'jam Mufradat Al-Faz Al-Quran. Nah, beliau mengatakan bahwa ketika kuat, ya, quwwah atau kuat itu disebutkan dalam Al-Quran, maka memiliki beberapa makna, tergantung konteksnya, tergantung siyak ayatnya. Maka kata Imam Ar-Raghib, makna kuat dalam Al-Quran itu diantaranya yang pertama bermakna kuat fisik, kuat secara fisik. Hal ini sebagaimana kuat fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum 'Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihi salam, ya. Hal ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat ke-15, ya. Allah menceritakan bagaimana kesombongan kaum 'Ad dengan kekuatan fisiknya, ya. Allah menceritakan waqalu man asyaddu minna quwwah. Kaum 'Ad berkata, ya, dengan nada sombong, ya, siapa yang lebih kuat dari kami? Maka kuat di sini artinya kuat secara fisik. Karena dahulu kaum 'Ad ini diberikan nikmat oleh Allah berupa fisik yang sangat kuat, ya, ukuran badannya lebih dari kaum-kaum sebelumnya, gitu. Kemudian makna kuat dalam Al-Quran itu, kata Ar-Raghib Al-Asfahani, itu bermakna kuat mental, kuat psikis atau kuat jiwa. Nah, hal ini sebagaimana Allah gambarkan, ya, ketika Allah berfirman kepada Nabi Yahya alaihi salam. Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitaba biquwah. Wahai Yahya, peganglah kitab ini
yaitu kitab Taurat, ya, bikuwah, dengan kuat, artinya dengan sungguh-sungguh, ya. Artinya amalkanlah, ya, amalkanlah kitab ini, kitab Taurat, dengan sungguh-sungguh, dengan bersabar, ya. Nah, kuwah di sini artinya kuat mental, kuat psikis, kuat jiwa. Kemudian yang ketiga, ya, di antara makna kuat yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah kuat dalam artian adanya pertolongan dari pihak luar. Hal ini sebagaimana dalam kisah Nabi Lut alaihi salam, ya. Nabi Lut alaihi salam, Allah menceritakan, ya, dalam Al-Quran, qala law anna li bikum quwwah. Nabi Lut berkata, kalaulah, ya, aku mempunyai kekuatan. Nah, kuat di sini artinya adanya pertolongan dari pihak luar, pertolongan untuk menghadapi kaumnya, ya, yang waktu itu kaumnya ini disebut kaum Sodom, ya, kaum yang mencintai atau menyukai sesama jenis, ya, yaitu kaum Nabi Lut alaihi salam. Nah, jadi makna kuat dalam Al-Quran itu diantaranya pertama kuat secara fisik, yang kedua kuat secara psikis, mental atau jiwa, kemudian yang ketiga di antara makna kuat yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah artinya adanya penolong dari pihak luar. Nah, kalau kita kembalikan ke dalam hadis yang tadi bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, ya, maka menurut sebagian ulama, ya, mukmin di sini, mukmin kuat di sini itu lebih tepat dimaknai dengan kuat secara psikis, secara mental, secara jiwa, ya, di samping kuat secara fisik, ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ya, dengan kalimat hadis, ya, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kalian, ya, bersungguh-sungguhlah kalian. Nah, ini kata-kata ihris ini kaitannya bukan fisik, tapi kaitannya dengan mental, kaitannya dengan jiwa. Semangatlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian dalam mengerjakan apa yang bermanfaat bagi kalian, ya, baik itu bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Nah, terutama yang bersifat ukhrawi itu harus lebih semangat dan lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah kamu bersifat lemah. Ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, ya, menjelaskan, ya, hadis tersebut itu lebih ke kuat secara mental, kuat secara jiwa. Oleh karena itu beliau menyebutkan, ya, yang saya pahami, yang pertama kuat mental dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kuat mental dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam memerintahkan kebaikan ataupun mencegah kemungkaran. Atau bahasa simpelnya, kuat mental dalam berdakwah, gitu. Baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap keluarga ataupun terhadap masyarakat pada umumnya, ya. Itu kuat mental, ya, bersabar, ya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, ya. Nah, ini yang harus dimiliki oleh setiap muslim, karena pada dasarnya setiap muslim itu adalah da'i ilallah, seorang pendakwah, ya, seorang mubalik, setiap muslim, ya, baik berdakwah kepada dirinya sendiri ataupun kepada keluarganya ataupun kepada orang lain secara luas. Kemudian yang kedua, ya, yang saya pahami dari perkataan Imam An-Nawawi itu adalah kuat mental
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersemangat, bersungguh-sungguh, bersabar ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, ya, itu tidak terlewatkan. Semuanya menjadi perhatian, ya. Salat, ya, bukan hanya yang wajib saja. Salat sunnah pun itu sangat bersemangat, sangat bersungguh-sungguh, ya. Baik salat tahajud misalnya, salat rawatib ataupun salat sunnah yang lainnya. Saum gitu kan, infak, sedekah, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya mempunyai kekuatan mental, sungguh-sungguh ataupun semangat dalam mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, ya, makna mukmin kuat di sana itu adalah kuat mental dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu, dalam belajar, ya, tidak mengenal lelah, ya, tidak mengenal waktu. Setiap ada kesempatan, ya, itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk belajar, untuk menuntut ilmu, ya. Tidak peduli dengan jarak, ya. Pengajian yang jaraknya jauh pun masih bersemangat, ya. Tidak menjadi halangan. Nah, ini ciri mukmin yang kuat mental dalam hal menuntut ilmu, ya. Dalam artian setiap hari pun dia mempunyai waktu khusus untuk belajar, untuk membaca, untuk menelaah, gitu ya, sebagai bekal dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, kuat dalam hadis tersebut itu yaitu kuat mental dalam menghadapi ujian atau cobaan, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian bersabar dan yakin bahwa semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa setiap musibah, setiap ujian yang menimpa seorang mukmin itu adalah bentuk kecintaan Allah kepada dirinya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi yang dimaksud dalam kuat, ya, kuat dalam hadis tersebut itu lebih tepatnya di samping kuat fisik adalah kuat mental, kuat psikis, kuat jiwa. Kemudian penutup, ya, Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if, ya, itu mencantumkan satu hadis sebagai contoh, ya, bagaimana semangatnya, sungguh-sungguhnya Rasulullah SAW dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW ketika selesai melaksanakan sholat isya, maka Rasulullah bergegas tidur. Tujuannya apa? Tujuannya agar Rasulullah dapat bangun lebih awal. Ketika bangun lebih awal, maka lebih banyak waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan melaksanakan salat tahajud, qiyamul lail atau salat malam, ya. Kemudian ketika terdengar adzan subuh, maka Rasulullah menjalankan salat rawatib qabla subuh 2 rakaat. Lalu setelah itu Rasulullah mengerjakan salat subuh dengan berjamaah dengan para sahabat yang lain. Nah, kenapa Imam Nawawi mengutip hadis ini? Ya, karena di malam hari pun, ya, waktu yang tepat untuk istirahat, ya, Rasulullah sangat bersemangat, sangat bersabar, sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di waktu-waktu yang lainnya. Nah, mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini menjadi teladan bagi kita semua, ya. Bagaimana kuatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik secara mental, jiwa ataupun secara fisik ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal iman rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya, ya, bisa diterima, dan mohon maaf apabila terjadi kekeliruan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.